Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'budi wal hawdil mawrud. Asyhadu annahu Allahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para alim ulama, para asatidz, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita persis berada di tanggal 27 Rajab sebagaimana dalam firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Berpesan saya punya guru Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Majhur, bertepatan dengan malam 27 Rajab, beliau memberikan wasiatnya kepada kita untuk memperbanyak lafaz Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi 100 kali. Ada apa di balik itu? Di balik itu kita mengenang tentang kemuliaan, keagungan, kesucian Allah Subhanahu wa taala dalam memperjalankan hamba-Nya, kekasihnya, kecintaannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan di malam hari bi 'abdihi, memperjalankan hamba-Nya lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Makanya beliau berwasiat dan berpesan kepada kita dengan memperbanyak Subhanalladzi asra bi 'abdihi dengan 100 kali. Karena memang Al-Isra wal Mi'raj itu dikatakan oleh mereka para ulama Ad-Dikra atau Dikra Al-Isra wal Mi'raj, mengenang Isra dan Mi'raj. Apa yang disebut dengan mengenang? Mengenang apa yang sudah terjadi terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita ambil pelajaran tersebut, hikmah dari Al-Isra wal Mi'raj. Saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika mentafsirkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada nabinya, kepada kekasihnya yang Allah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu proses dari satu masjid ke masjid, satu pendekatan dari satu masjid ke masjid, satu kekuatan dari satu masjid ke masjid. Dikatakan al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Mendapatkan ilmu lantaran mempelajari ilmu. Mendapatkan kebijakan, dia bakal mempunyai proses belajar menjadi orang bijak. Ketika belajar menjadi orang bijak, maka jadilah dia bijak. Dan bagaimana kita memproses diri kita untuk menjadi seorang alim? Yang di sini alim mengenal cinta sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka para aulia Allah disebut dengan al-arif. Bukan cuma sekadar kata-kata al-arif, tetapi al-arif mengenal Allah. Yang dikatakan al-arifuna billah, mereka para aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya mereka para wali-walinya Allah tidak pernah ada rasa takut dan mereka tidak pernah duka cita.
Mereka para wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah ada perasaan takut di dalam hati mereka. Takut miskin, takut kaya, takut sehat, takut sakit, takut ini dan takut itu. Mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah takut kepada makhluknya Allah. La yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak pernah takut kepada makhluk-makhluknya Allah. Walaupun mereka bakal dihina, walaupun mereka bakal dicurigai, walaupun mereka bakal didera, walaupun mereka bakal dipersalahkan, mereka tidak pernah takut. Kenapa? Hati mereka sudah kenal kepada Allah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, dia bakal mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal diri kita? Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengenal diri? Artinya ketika kita mengenal diri kita, kita adalah hamba Allah yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang tiada daya dan upaya kecuali milik Allah yang maha tinggi, maha agung. Kita tidak mempunyai apa-apa. Kita nahnul fuqara wal masakin, kita adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Faqdu syai' faqdu syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai sesuatu tidak bakal bisa memberi. Kita tidak mempunyai apa-apa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hakikat ketika kita mempelajari ilmu, kemudian kita dapat ilmu, itu karena memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang belajar tapi tidak paham. Kelihatannya paham tapi mereka tidak pernah mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan mereka tidak pernah menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dengan ahli ilmu bukan lisan ilmu bil ghiri wal ghal, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bukanlah yang disebut dengan ilmu dia bisa berkata ini dan itu, atau dikatakan ini dan itu, atau mempunyai banyak periwayatan, atau mempunyai banyak perkataan, mempunyai banyak literatur, mempunyai banyak pemahaman tentang kitab, mempunyai banyak pemahaman tentang teori dan sebagainya. Tidak, al-ilmu khasyah. Ilmu itu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu mempunyai rasa, kita mempunyai rasa kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi hakikatul ilmi, ini adalah hakikat ilmu. Orang yang mempunyai ilmu banyak, Masya Allah, kita banyak melihat ada orang mempunyai 1, 2, 3 ilmu tetapi tidak pernah khusyuk. Innama ilmu tamaskun wa taqasyu'un. Ilmu dia mempunyai rasa tenang, ilmu dia mempunyai rasa khusyuk kepada Allah. Bagaimana ketika dia salat Allahu Akbar, ketika dia mempunyai ilmu, dia tenang kepada Allah, dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah sebagaimana kita lihat banyak orang katanya ilmuwan, katanya mereka pakar dan sebagainya, tapi ketika mereka salat, jangankan mereka mempunyai ketenangan, mereka bahkan tidak mempunyai tentang keilmuan tentang salat. Boleh jadi mereka berbicara tentang ilmu ini dan itu, berbicara ini dan itu. Mereka para ulama mengatakan, yang disebut dengan mereka para ulama adalah orang yang memahami tentang syariatul Islam. Yang disebut dengan mereka para ulama memahami syariatul Islam, memahami, mengamalkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekedar dia faham tentang syariat. Orang yang faham tentang syariat banyak, bahkan jin bisa memahami tentang syariat. Tetapi apakah mereka mengamalkan ilmu? Jauh. Jauh, ada ba'idun dikatakan oleh Rahimah. Sangat-sangat jauh kalau misalnya dikatakan bahwa jin mengamalkan ilmu. Tetapi yang disebut dengan mereka para ulama, yang disebut dengan mereka para pakar atau cendekiawan muslim, itu mereka memahami syariatul Islam, mengamalkannya. Bagaimana asyiknya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pernyataan hati mereka selalu mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada baginda Rasulullah, mahabbah kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan secara khusyuk. Mereka berdakwah tidak untuk mendapatkan materi, tidak mendapatkan material, tidak mendapatkan harta. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat perjalanan baginda Rasulullah, perjalanan keluarga baginda Rasulullah, perjalanan mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai ketika kita melihat tentang sejarah mereka para waliullah,
para wali-wali songo yang ada di Indonesia, terus mereka para habaib, mereka para kiai, mereka bersatu dalam mengemban dakwah, hamalatul dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Mereka khusyuk, mereka ada yang mengeluarkan duitnya, ada yang mengeluarkan ini dan itu untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita lihat di zaman sekarang, berapa banyak orang mendapatkan titel tinggi dan tinggi dan tinggi, tapi mengharapkan bagaimana untuk mendapatkan harta. Bagaimana untuk mendapatkan harta yang banyak? Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Jauh dari kerangka dakwah, ad-dakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Jauh telah dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan sebuah kewajiban kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jadi jamaah sekalian, ketika kita membahas tentang al-arifuna billah, satu, kita membahas tentang salah satu al-arif billah, wali min awliyaillah, Tandilur Rahmah, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tadi kita dengarkan Maulid Simtud Durar yang telah diungkapkan oleh Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bukan cuma sekedar kita membacanya saja. Ada di antara kita membaca, ada yang faham, ada yang tidak faham. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman tentang Maulid tadi. Amin. Ada di antara kita sudah mulai paham dan sudah mulai melakukan apa yang telah dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tadi. Ada di antara kita sudah mulai bukan cuma sekadar mengamalkan, sudah mulai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh saya punya guru Hadratul Syekh Muhammad Syafi'i Hazami dalam satu majelis, bisa jadi ilmu yang diungkapkan, tetapi berapa banyak mereka jamaah-jamaah yang ada yang mempunyai pemahaman 10%, ada yang mempunyai pemahaman 20%, ada yang mempunyai pemahaman 30, 40 atau 50%. Padahal dalam satu majelis yang ada, gurunya sama, pembahasannya sama, tetapi orang yang mempunyai kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya subur, yang hatinya jauh dari perbuatan maksiat, yang hatinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana al-ardul khisbah, sebagaimana tanah yang subur bisa ditaruh berbagai macam tanaman yang ada. Taruh tanaman kemudian disiram, subur. Taruh tanaman disiram, subur. Itu tanah yang subur, sama hati yang subur. Apa sih yang disebut dengan hati yang subur? Hati yang tidak ada permasalahan dunia, hati yang tidak pernah merasakan nikmatnya dunia. Yang dia merasakan adalah nikmatnya akhirat. Karena walal akhiratu khairul minal ula, karena akhirat jauh lebih istimewa, lebih baik daripada dunia. Kalau misalnya dikatakan lebih baik, berarti kenikmatan akhirat jauh melebihi daripada dunia. Al-akhirah aladzu minad dunya. Akhirat lebih lezat daripada dunia. Bahkan ketika kita melihat beberapa sabda yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak dialami oleh mereka para aulia Allah, mereka para ulama saleh, orang yang sudah mendapatkan makanan surga, dia tidak punya gairah untuk makan makanan dunia. Orang yang sudah melihat bidadarinya surga, dia sudah tidak mempunyai syahwat kepada perempuan-perempuan dunia. Dan ini sudah diamalkan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Di antaranya Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar. Satu waktu ketika ada orang berziarah kepada beliau, ziarah dengan khusyuknya, kashful hijab. Orang yang ziarah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ngaji, dia ziarah, dia melakukan aktivitas ibadah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Sebelum kita berbicara tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Betapa orang yang sering hadir di majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kashful hijab, terbuka hijab. Semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terbuka hijabnya, dia merasakan kesejukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali hadir majelis merasakan sebuah kenikmatan. Dua kali hadir majelis lebih nikmat lagi. Hakadha al-akhirah. Hakadha al-jannah. Demikian yang disebut dengan akhirat. Demikian yang disebut dengan surga. Disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan surga wa fakihatu wa nakhlun. Fakihah, bunga makanan-makanan. Kemudian juga buah-buahnya ada. Kemudian buah korma dan sebagainya nikmat dimakan. Kemudian pemandangannya nikmat untuk dipandang.
Sekali kita makan nikmat, 2 kali makan lebih nikmat lagi. Itulah dunia, itulah akhirat. 3 kali makan nikmat, 4 kali makan lebih nikmat lagi. Itulah surga. Tapi di dunia mungkin sekali kita makan, Masya Allah, tuh Masya Allah, 2 kali sudah mulai terasa kenyang. 3 kali, bahkan bisa jadi langsung muntah. Kenapa? Dunia. Karena memang tempatnya nikmat bukan di dunia, tetapi di akhirat. Dunia cuma sekedar mahabbah, persinggahan. Berapa banyak wakam minal maghrurina fid dunia. Berapa banyak orang yang tertipu di dunia, dianggap dunia itu adalah al-maqasid. Mereka menganggap bahwa dunia itu adalah tujuan. Bukan. Dunia itu bukanlah tujuan. Dunia itu adalah jembatan. Dunia itu adalah tempat kita berhenti menuju kepada tujuan yang utama, yaitu akhirat. Berapa banyak orang yang tertipu dengan keilmuannya, berapa banyak orang yang tertipu dengan hartanya, berapa banyak orang yang tertipu dengan dunianya, banyak yang tertipu dengan perempuannya, banyak tertipu dengan anaknya, banyak tertipu dengan mahaliganya, banyak tertipu dengan berbagai macam permasalahan. Kenapa mereka tertipu tentang permasalahan dunia? Mereka jauh kepada Allah. Siapa orang yang tertipu, tanda dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasakan nikmatnya Rajab adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dikatakan oleh saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, kalau dari awal Rajab, sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah dari awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa'inna ala siyami wal qiyam. Diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mana rumah-rumah kaum muslimin zaman sekarang berdoa sebagaimana doanya baginda Rasulullah? Mana masjidnya kaum muslimin? Mana musholanya kaum muslimin? Apakah ada setiap salatnya imam Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan subuhnya yang dia baca adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa'inna ala siyami wal qiyam wa khadil basar wa hafadhil lisan? Ada, tapi apakah mereka memahami? Yatafakkaruna, mereka yatadabbaruna wa yatafahamuna wa yataladzadzuna, kemudian wa ya'maluna bis-shalihat. Apakah mereka betul-betul merasakan, memaparkan tentang keagungan, tentang Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna 'ala siyami wal qiyam. Jadi ketika kita berada di awal Rajab, itulah yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, dan itulah doa Rajab. Selain Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, yang disebut dengan istighfar Rajab. Karena Rajab itu adalah bulan istighfar. Rajab adalah bulan Allah, disabdakan oleh baginda Rasulullah, Rajab syahrullah, Rajab bulan Allah. Maka dikatakan oleh mereka para ulama, bulan Allah berarti syahrul istighfar, bulan kita minta ampun kepada Allah. Baginda Rasulullah mengajarkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Barang siapa yang membaca doa seperti itu disebadakan oleh baginda Rasulullah, baik pagi maupun malam. Mereka para ulama mengatakan ba'da subuhnya 70 kali, kemudian juga ba'da isya'nya 70 kali, lam tamussallahun nar jildah, tidak bakal api neraka mengenai kulitnya. Sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasulullah sebagaimana dalam sabda Rasulullah, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Ada salah satu orang dulu mau membuktikan ini, baginda Rasulullah katanya mengatakan kalau orang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan tidak bakal tersentuh api neraka. Kalau api neraka nggak bakal tersentuh, berarti api dunia kecil. Sebagaimana sabda Rasulullah, api dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding api akhirat, api neraka. 70 kali lebih panas api neraka, 70 kali lebih panas. Kita lihat ada orang 70 kali, ini artinya satu dunia dibakar. Bukan kita bakar lilin, bukan kita masak, itu kecil.
Jadi 70 itu bandingannya ketika satu bumi semuanya terbakar, Masya Allah. Satu bumi semuanya terbakar. Utara, timur, barat, selatan, pusat, semuanya terbakar satu bumi. Nauzubillah min dzalik. Itu kalau misalnya dikumpulkan kebakaran itu semuanya, itu tidak ada apa-apanya dibanding api akhirat atau api neraka. Bahkan api neraka lebih dahsyat, lebih parah, lebih panas 70 kali lipat dari api dunia. Berarti kan api dunia nggak ada apa-apanya. Bahkan dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, andaikan ada orang sudah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkenankan untuk berada di alam dunia, andaikan ketika itu dunia dalam keadaan terbakar semuanya, mereka bisa tertidur di atas dunia yang sudah terbakar. Bisa tertidur di atas dunia yang sudah terbakar. Lantaran apa? Lantaran sakit jerih perihnya azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia coba kan bergembira dia. Rasulullah benar atau tidak ini? Man bari'a bi dukhuli Ramadan harama Allah jazza wa ala. Kemudian ambil kayu bakar, kemudian dibakar kinannya kepada Allah tinggi, dibakar. Kemudian setelah itu dipegang, tidak ada masalah. Kemudian diperlihatkan kepada orang lain. Nah, ini namanya al-ilmu bil amal. Berapa banyak orang mengajarkan ilmu tapi dia sendiri nggak mengamalkan. Sebagaimana ada ulama mengatakan, ayo baca bismillah, dengan bismillah semuanya mudah. Rupanya ketika dalam satu pengajian, mau masuk dalam satu pengajian, banjir. Waduh, saya mau lewat mana? Saya lewat mana? Dia bingung. Akhirnya udah libur pengajian. Kenapa? Karena banjir. Tapi ada salah satu murid yang percaya apa yang telah dikatakan oleh sang guru tuh lihat. Sang murid percaya apa yang telah dikatakan oleh sang guru, bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim akan terjadi sesuatu keindahan yang datang dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah. Ada dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, dalam kitab Uqudul Jain, awal kitab Uqudul Jain, dikatakan oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau menukil dari hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obat dari berbagai macam obat adalah memperbanyak Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka kaum muslimin banyak lupa dengan bismillah. Dia punya penyakit, dia lupa banyak baca bismillah. Akhirnya dia lebih percaya dengan obat dokter daripada obat yang datang dari baginda Rasulullah Muhammad. Dia lebih percaya daripada obat dukun, daripada obatnya baginda Rasulullah Muhammad. Dia lebih percaya dengan obat ini dan itu daripada baginda Rasulullah Muhammad. Padahal ini adalah sabda Rasulullah. Sudah divonis dia, beberapa hari lagi bakal meninggal dunia. Lupa, ini seorang ulama lupa. Setelah lupa, dia baca hadis tentang keagungan bismillah. Siapa yang memperbanyak bismillah, man aktsara basmah. Siapa orang yang memperbanyak bismillah, dia bakal dimudahkan oleh Allah dan disembuhkan berbagai macam penyakitnya. Setelah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 waktu yang sudah ditentukan oleh sang dokter 4 hari bakal meninggal atau 5 hari, kemudian sudah 4, 5, udah seminggu, udah sebulan. Terkagum. Allahu Akbar. Sadaqah Rasulullah. Benar baginda Rasulullah. Sampai kemudian ketika itu dia datang kepada sang dokter, dokter fata'ajjaba tabib. Kemudian keheranan sang dokter tersebut. Mana? Ada apa dengan diri engkau? Bukankah engkau seharusnya sudah meninggal dunia? Tapi ada keajaiban yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sembuhkan. Sebagaimana tadi satu ulama sudah mengajarkan Bismillah, kemudian banjir. Sudah dia mengatakan libur pengajian. Tetapi sang murid tidak mengatakan libur, wahai guru, kita baca bismillah, banyak bismillah. Ini banjir, wahai muridku. Tidak, wahai guru, kan saya diajarkan oleh guru dengan membaca bismillah segala sesuatu mudah. Hana kullu syai', berbagai macam segala sesuatu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana kullu syai'. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Banjir tetap banjir, tetapi dia langsung berada di tempat majelis yang ada. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu dia langsung berada di satu majelis yang bahkan gurunya sendiri belum sampai ke majelis tersebut, tapi muridnya. Kenapa? Ilmu bil amal, bukan ilmu dengan banyak teori, dengan ilmu dengan banyak kata-kata. Kalau ilmu untuk cuma sekedar memperbanyak kata-kata, jin lebih pintar daripada kita. Usia jin bisa ratusan tahun.
Kalau kita belajar di Tarim Hadramaut, sering kali kita, bahkan orang yang mempunyai kasyaf tinggi, orang yang mempunyai kekuatan daya tersendiri tentang ilmu basirahnya, bisa banyak melihat jin. Dan jin-jin tersebut yang ada di kota Tarim Hadramaut, itu diantaranya murid Al-Imam Al-Haddad di ratusan tahun yang lalu. Masih hidup, alim. Tetapi apa yang sudah mereka lakukan? Apakah mereka mengamalkan syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan tidak. Mereka bisa jadi alim jin, ulamanya jin, tetapi apakah disebut dengan arif? Beda. Orang alim banyak, tetapi al-arif hanya kekhususan yang datang dari Allah. Karena arif itu adalah ala inna awliya Allah, sebagaimana yang telah diungkapkan tadi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini persiapan kita menuju dari satu masjid ke masjid. Bagaimana kita membersihkan hati kita? Bagaimana kita membersihkan hati kita? Bagaimana kita memahami syariat baginda Rasulullah dengan nikmat? Oh, berapa banyak orang hafal tapi tidak paham. Berapa banyak orang matang tentang perkara satu keilmuan tetapi tidak paham. Artinya tidak pahamnya mereka tidak pernah mengamalkan ilmu. Bagaimana mungkin mereka cuma sekedar khatam Quran, tapi mereka nggak merasa asiknya membaca Al-Quranul Karim, nggak pernah merasakan nikmatnya membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Kalau ada seorang waliya min awliyaillah, seorang wali dari kelompok perempuan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, dari masa mudanya sudah mendapatkan gelar waliullah, kekasihnya Allah dari masa muda. Mana anak dan putri-putri kita? Mana putri-putri kita? Apakah mereka seperti Sayyidatuna Rabi'ah? Apakah mereka seperti akhlak Sayyidatuna Rabi'ah? Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, beliau khatam Al-Quranul Karim 1000 kali di tempat yang bakal ditaruh jenazahnya beliau. Beliau gali kubur, kemudian beliau menghatamkan 1000 kali khatam Al-Quran untuk ditaruh jenazahnya di situ. Dan itu banyak diamalkan oleh mereka para ulama-ulama, merasakan nikmat. Ada apa di balik orang yang mempunyai rasa nikmat tersebut? Tadi dikatakan al-qalb, mempunyai hati, yang hatinya itu ada subur. Yang hati subur itu ada an-naqi, yang suci, yang bersih. As-safi minadz dzunubi wad-daran, yang suci dari berbagai macam dosa, yang suci dari berbagai macam najis ma'nawiyah. Jauh dia dari kesombongan, jauh dia dari riya, jauh dia daripada hasud, dia jauh dari malas dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memahami tentang dari satu masjid ke masjid sebagaimana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kalau hati kita kotor, qulubun wasakh. Bagaimana mungkin hati kita kotor kemudian berbicara tentang masjid? Cuma sekedar berbicara tentang fenomena masjid, tidak asik. Kita dengarkan dari mereka para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu, yang ketika kita dengarkan asik betul, karena hatinya ikhlas karena Allah. Ada berapa banyak kita dengarkan dari mereka para ulama, banyak panjang lebar, tetapi hatinya mereka tidak dekat dengan Allah, tidak asyik dengan Allah. Didengar pun tidak nikmat. Pernah Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan bahasa Iraknya, ketika beliau bangkit, kemudian beliau berdiri, beliau memberikan ceramah kepada jamaah-jamaahnya satu masjid, semuanya nangis dengan ucapan dari Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka terbawa alur apa yang telah diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir. Kemudian anaknya, Masya Allah, dia jadi guru besar dalam satu jamiah, dalam satu kelembagaan, dalam satu universitas. Masya Allah, hebat. Dengan bahasa lugasnya, bahasa Arab yang fasih, satupun orang tidak merasa nangis. Ketika itu anak dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghadap kepada orang tuanya, ya apa ya? Wahai bapakku, ada apa gerangan? Engkau berbicara dengan bahasa lugas, dengan bahasa Irak, mereka orang-orang langsung dalam keadaan nangis, sementara aku berbicara dengan bahasa yang sangat indah, tetapi satupun tidak ada di antara mereka yang menangis. Apa dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Hadhihi lughatul qalbi ya bunayya. Ini adalah bahasa hati. Bahasa hati.
yang telah disandarkan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati baginda Rasulullah, sampai Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sebelum Mi'raj, dalam firman Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa di balik ini semuanya? Ada apa di balik dari satu masjid ke masjid? Ada apa di balik dari satu mushola ke mushola? Artinya bagaimana kita mempedulikan tentang syiar. Majelis, masjid, salah satu syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita yang tidak peduli dengan masjid? Bagaimana sabda baginda Rasulullah, malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin, dia tidak masuk dalam kelompok orang-orang muslim. Tidak peduli dengan masjidnya, masjid dalam keadaan roboh, masjid kotor, masjid tidak ada pengajian, masjid bahkan sholat berjamaahnya sedikit, masjid jamaahnya tidak ada. Wallahu Akbar, 1, 2, 3, hanya itu masjid. Atau kelompok masjid hanya kelompok orang-orang tua, anak mudanya tidak ada yang belajar di masjid. Anak-anak mudanya ibaratnya di zaman sekarang asik dia main HP tetapi nggak pernah di masjid. Bisa jadi bahkan terkadang ketika di HP untuk main ke masjid, ke masjidnya mereka untuk mengambil aman, main HP di masjid. Bahkan di antara kita sekarang, kalau zaman dahulu orang ketika ngaji, ketika ulama sedang berceramah, tidak ada sedikit pun yang berbicara. Zaman sekarang main HP. Ada seorang ulama berkata, satu main HP. Bagaimana mau mendapatkan keilmuan? Bagaimana mau mendapatkan keberkahan? Kecuali kalau HP-nya itu untuk menjadi siaran langsung, itu sarana dakwah. Bagaimana HP-nya untuk dijadikan untuk memberikan katakan kepada yang lain? Tidak ada masalah. Tetapi ini main HP. Bagaimana dia paham tentang syariat kalau dia sendiri tidak pernah peduli kepada syariat? Bagaimana mungkin? Tidak pernah mempedulikan kepada syiar dan syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang model-model seperti ini sampai kapanpun tidak bakal mungkin. Jadi jamaah sekalian, peduli kita kepada masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kita peduli kepada sarana yang telah difirmankan oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Seseorang tidak bakal sukses tanpa dia bakal melalui satu proses pendekatan dari satu masjid ke masjid. Ini pembelajaran dari Allah kepada Nabi besar Muhammad. Allah tidak pernah mengatakan dari satu tempat ke tempat secara umum, tidak. Allah tidak pernah mengatakan dari satu ini dan itu, tidak. Allah berfirman, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dan kenapa tidak disebut dengan Masjid Nabawi? Karena Masjid Nabawi persinggahan ketika itu dari baginda Rasulullah ketika bersama dengan malaikat Jibril dan malaikat Israfil dengan menaiki buruk itu sampai ke Al-Madinatul Munawwarah yang bakal menjadi tempat Madinahnya, yang bakal menjadi tempat kuburnya baginda Rasulullah. Karena tujuan utamanya ketika itu bukan Masjid Nabawi tetapi Masjidil Aqsa. Ada apa kita pahami tentang Masjidil Aqsa kalau begitu jadinya? Yang kita lihat sampai sekarang tidak pernah ada persatuan yang utuh di dalam Masjidil Aqsa. Terkadang Islam menang, terkadang kalah. Kadang Islam menang lagi, terkadang kalah. Terkadang dikuasai oleh Yahudi, terkadang dikuasai oleh Nasrani. Dan bahkan akhir-akhir ini Palestina sudah tidak mempunyai kekuatan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mempunyai kekuatan. Mudah-mudahan Allah balikan Palestina kepada kaum muslimin lagi, amin. Allah berikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin lagi, amin ya rabbal alamin. Dengan apa? Dengan persatuan. Bagaimana mungkin kita mau disebut dengan orang berhasil tanpa dia memahami tentang hakikat masjid? Bisa jadi orang katanya, oh masya Allah dia luar biasa kaya, dia pintar, tapi nggak pernah ke masjid. Aneh. Dia tinggal di masjid atau dia tinggal di sekitar masjid tetapi nggak pernah mencarikan masjid. Dia khusyuk tentang keilmuannya, ilmu yang model seperti apa yang jauh dari masjid. Dia dekat tentang ilmunya luar biasa, tapi nggak pernah sholat berjamaah di masjid.
Apakah ini yang disebut dengan ilmu? Apakah ini yang disebut dengan orang yang disebut dengan orang hebat? Pejabat, orang kaya, atau orang nomor satu dalam satu kampung atau negara dan sebagainya, tapi dia jauh dari masjid. Tidak bisa. Kesuksesan bukan kita lihat secara duniawi. Kesuksesan yang kita lihat sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari satu masjid ke masjid. Bagaimana bisa merealisasikan dari satu tempat ke tempat? Ini diungkapkan dari satu masjid ke masjid. Bagaimana kita peduli masjid yang ada di daerah kita, masjid yang ada di kampung kita. Kemudian kita pahami tentang masjid yang ada di tetangga, yang ada di luar kampung, masjid yang ada di luar kampung, yang ada di luar kota dan sebagainya, peduli. Makanya ketika kita masuk ke dalam satu masjid ada yang namanya tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid, karena memang masjid adalah mu'azzam. Masjid terhormat. Dengan terhormatnya kita datang ke masjid untuk tahiyatul masjid, usolli sunnatul masjid, rakaataini tahiyatan lillahi ta'ala, atau usolli sunnatul tahiyatul masjid, rakaataini lillahi ta'ala. Kecuali di dalam Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya itu adalah tawaf di Ka'batullahil Musyarrafah. Kenapa? Karena rupa-rupanya rumahnya Allah di situ. Ada Baitullahil Haram, ada Baitullahil Haram yang sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham. Orang mau sukses dengan masjid. Bagaimana dia aktif? Bagaimana dia sarana akan masjid untuk dekat kepada Allah? Bahkan di zaman-zaman dahulu, di salah satu kota Islam yang sangat terkenal yang disebut dengan Sejutawan. Kalau dalam waktunya duha, masjid penuh. Karena memang sunnah salat duha di masjid penuh. Seperti orang sholat tarawih di hari-hari pertama, atau sholat Jumat, Masya Allah. Sholat padahal ini adalah sholat duha. Mereka mendirikan di masjid seperti orang mendirikan sholat tarawih, atau seperti orang mendirikan sholat Jumat. Kita lihat, Masya Allah, waktunya duha sampai kita lupa. Dan ini terjadi di Tarim Hadramut, di kampungnya sejuta wali Allah. Allahu Akbar di satu masjid, Masya Allah ramai. Allahu Akbar di satu masjid lagi. Kenapa? Sunnatul Rasul mendirikan salat duha di masjid. Sunnatul Rasul, bagaimana kita bisa mentakmirkan masjid. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mau memberikan bala dan musibah, ketika Allah mau memberikan bala dan musibah di penduduk bumi, tapi ketika itu Allah melihat ada takmir masjid, ada orang-orang yang menyiarkan masjid, kemudian Allah palingkan bala tersebut ke tempat yang lain. Kenapa? Di situ ada takmir masjid. Ada orang yang peduli kepada masjid. Ada orang yang berjiwa sosial untuk masjid, selalu membantu lewat sarana masjid. Dijadikan masjid tempat belajar, tempat mencari ilmu, tempat kaderisasi ulama, tempat untuk persatuan umat, tempat untuk dijadikan umat satu dengan yang lainnya bersatu, tempat keagungan umat, masjid. Masjidul Ussal Taqwa, yang masjid tersebut terbina, yang terjadi, yang diakarkan satu permasalahan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidul Ussal Taqwa, satu masjid ke masjid. Bagaimana kita bisa realisasikan pendekatan dari satu masjid ke masjid? Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu di usia 9 tahun beliau salatul duha 100 rakaat. Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qutbud Da'wah wal Irsyad. Qutbud Da'wah wal Irsyad. Beliau salat duha 100 rakaat di usia 9 tahun. Di usia 9 tahun. Walaupun kita lihat dikatakan oleh mereka para ulama hadis dan ulama fikih, ada mereka mengatakan afdalud duha, seafdal salat duha ada 6 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Tetapi secara praktik mereka para ulama saleh lebih daripada 8 rakaat. Kenapa? Asik dengan Allah. Masuk satu masjid, Imam Al-Haddad salat 2 rakaat doa. Masuk satu masjid berikutnya lagi, beliau 2 rakaat lagi dalam salat duha, doa. Masuk ke masjid yang ketiga 2 rakaat, kemudian doa.
Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal quwata wal ismatuka. Doa. Khusyuk. Bagaimana di usia 11 tahun? Bagaimana di usia 15 tahun? Bagaimana Imam Muhaddad di usia 30 tahun? Bagaimana beliau mendapatkan gelar qutbud du'ati wal irsyad? Allahu Akbar. Nah, doa di antara kita. Lupa kita dengan doa. Kita mau kaya tapi kita lupa dengan doa. Kita mau punya harta, kita lupa dengan doa. Kita mau dijaga dari berbagai macam maksiat tapi kita lupa dengan doa. Mana doa kita? Mana doa? Apakah anak dan istri kita menjaga doanya? Apakah tetangga-tetangga kita lupa dengan doanya? Malu kita. Kita berjajaran, kemudian dengan antrinya mendapatkan sembako. Malu betul. 1 kilo kaum muslimin nunggu sembako 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Malu. Mana duha? Mana duha? Kalau kaum muslimin menjaga duhanya tidak seperti itu. Yang mereka peduli ini dan itu. Dan mereka mengamalkan ilmu duha. Mau laris dagangan duha. Mau kita mempunyai rezeki duha. Zakatnya rezeki kita adalah duha. Kita lupa. Baru kita sholat di masjid, sholat duha. Bahkan terkadang kita sendiri lupa waktunya duha. Nah, ini kaum muslim lupa waktu duha. Lupa waktu duha. Kecuali ketika dia mempunyai waktu qada sholat. Betul. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh mereka para ulama, yang dia jalankan adalah qada sholat terlebih dahulu baru duha. Tapi mana duhanya kaum muslimin? Kaum muslimin ekonominya sudah jatuh. Lupa dia duha, padahal sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tentang perkara al-waqi'ah. Yang baginda Rasulullah pulang dari Mi'raj, pulang dari Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menebarkan syariat, menyebarkan tentang bagaimana hakikat duha, membaca surah Al-Waqi'ah. Menggara surah Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, dia melazimkan surah Al-Waqi'ah, enggak bakal dia jatuh miskin. Dia tidak bakal jatuh miskin. Salah satu sahabat Rasulullah ketika mendengarkan dari sabda baginda Rasulullah, barang siapa yang orang merutinitaskan membaca Al-Waqi'ah tidak bakal miskin, kemudian terus melazimkannya. Ada sahabat yang lain berkata, apakah engkau tidak memberikan warisan kepada anak engkau? Aku sudah memberikan warisan surah Duha, surah Al-Waqi'ah. Karena mereka tidak bakal jatuh miskin. Anak-anakku tidak bakal jatuh miskin ketika mereka mendawamkan surah Al-Waqi'ah. Mana Al-Waqi'ah? Dahulu kita bisa dengar dari kakek nenek kita, bahkan hafal. Mereka tidak pernah kuliah, tidak pernah ini dan sebagainya, hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah laysa liwaqatiha katiba khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an matta wa kuntum azwajan thalatha fasabul maimati ma'u. Mereka baca dengan jelasnya, dengan gamblangnya Al-Waqi'ah. Mereka ketika mau tidur membaca doa, membaca surah Tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Mereka baca dengan indahnya. Mereka mengamalkan syariat ini. Bumi tenang. Inilah satu hubungan dari satu masjid ke masjid. Bagi Isra dan Mi'raj, kita berbicara tentang hakikat Isra dan Mi'raj, tapi kita tidak pernah paham tentang masjid dan masjid. Sementara Allah mengabadikan ayatnya di dalam kitab sucinya yang agung, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari satu masjid ke masjid. Dari satu masjid ke masjid. Dengarkan. Dari satu masjid ke masjid. Ada apa di balik masjid? Allah tidak bakal mengatakan satu ungkapan kecuali di situ ada hikmah. Kecuali di situ ada ilmu yang sangat banyak. Dan di situ terkadang mereka belum memahami tentang hakikat tersebut kecuali harus belajar. Siapa? Dari baginda Rasul Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dari mereka kaum mereka para ulama-ulama saleh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang sudah kami berkahi sekitarnya, sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Berarti daerah-daerah tersebut diberikan keberkahan. Makkah, Madinah, kemudian Suriah dan sebagainya diberikan keberkahan oleh Allah. Benar. Tidak ada pohon-pohonan yang sangat sejuk dan banyak, tapi buah-buahan ada di sana. Di antara doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam, kakek moyang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pahami lagi. Kemudian masuk dalam syariatnya baginda Rasulullah, linuriyahu ayatina alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, untuk kami perlihatkan kepada Nabi besar Muhammad min ayatina, dari ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat keagungan kami. Bayangkan baginda Rasulullah dari satu perjalanan Isra-nya itu, ketika berada di satu tempat yang indah, yang wangi, Rasulullah bertanya, tempat apa ini Jibril? Ini adalah Al-Madinatul Munawwarah, tempat engkau berhijrah, yang bakal dijadikan kuburan engkau. Wangi, sebab putih. Kemudian ketika itu berada baginda Rasulullah di kuburan Nabi Allah Musa. Wa yusalli wa qa'im yusalli, ketika itu Nabi Allah Musa di kuburannya dalam keadaan berdiri, lagi dalam keadaan salat. Berziarah baginda Rasulullah kepada Nabi Allah Musa. Ziarah baginda Rasulullah. Orang yang sukses adalah orang yang mengabadikan masjid-masjid dan orang yang taat kepada mereka para ulama sebelumnya. Nabi Muhammad jauh lebih agung daripada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Muhammad afdhalun anbiya wal mursalin. Tapi ketika itu melihat kuburan Nabi Allah Musa turun dan bertanya, ini apa? Ini kuburan Nabi Allah Musa. Ketika di Palestina, ini tempat apa? Ini tempatnya Nabi Allah Isa. Ada rasa penghormatan dari Nabi besar Muhammad kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ini tempat lahirnya Nabi Allah Isa, ya Rasulullah. Hormat baginda Rasul Muhammad. Diajarkan kita bagaimana kita mempunyai rasa hormat kepada yang lebih tua. Berapa banyak orang sudah merasa pintar tetapi tidak ada rasa hormat. Kalau misalnya kita lihat tempo-tempo dulu, orang anak cium tangan kepada orang tuanya bukan cuma sekedar dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Setiap ketemu dengan orang tuanya cium tangan. Ketemu lagi dengan orang tuanya cium tangan. Bagaimana birrul walidain? Dan sekarang sudah jarang terjadi. Bahkan terkadang mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji sudah terburu-buru, nggak ada cium tangannya lagi. Bagaimana mendatang keberkahan? Sementara berkah ketika kita cium tangan dari tangan kedua orang tua kita, birrul walidain. Mana sekarang terjadi? Lupa. Bahkan terkadang kita lihat berapa banyak orang tua tidak memahami tentang pendidikan kepada anaknya. Anak tidak paham tentang bagaimana cara dia menghormati orang tua. Dan bagaimana generasi-generasi muda sekarang tidak paham tentang bagaimana menghormati orang tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, dalam sabda Rasulullah. Bukan kelompok kami dalam sabda Rasulullah. Orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua. Lihat Nabi Muhammad hormat kepada Nabi Allah Musa. Ziarah Nabi Muhammad ke Nabi Allah Musa. Hormat Nabi Muhammad kepada Nabi Allah Isa. Ziarah kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kita orang yang penuh dengan maksiat, orang yang pernah banyak kemaksiatan kita setiap waktu dan bahkan setiap saat maksiat kita. Tidak pernah kita dekat dengan mereka para aulia Allah. Kepada mereka para ulama yang masih hidup atau yang bahkan sudah meninggal dunia, anti kita ziarah kubur kepada mereka para aulia, para ulama. Sementara Nabi besar Muhammad ziarah kubur kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Apakah ketika Rasulullah ziarah kepada Nabi Allah Musa, Nabi Musa masih hidup? Dia meninggal dunia, dan itu kuburan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Beliau dalam keadaan berdiri salat. Karena dalam firman Allah, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan kalian pahami, dan kalian berkata orang meninggal di jalan Allah itu adalah mati, mereka hidup.
Mereka adalah para wali, para ulama di dalam kuburnya hidup. Bagaimana ini adalah Nabi dan Rasul. Bagaimana ini adalah di antara pemimpin para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Allah Musa. Di antara ulul azmi minar Rasul, Nabi besar Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Al-Isra wal Mi'raj. Ziarah. Orang mau sukses, ziarah. Orang mau sukses dekat dengan orang sebelumnya. Hormat. Minta cerita tentang bagaimana keadaan yang dahulu. Minta pembelajaran. Karena ilmu bukan cuma sekedar kita lewat buku dan sebagainya saja. Kita mendengarkan riwayat dari mereka kaum salihin secara langsung. Bisa jadi ilmu yang ada di dalam kitab tidak ada, tetapi al-ilmu fi sudurihim. Ilmu yang ada di dalam hati-hati mereka. Bahkan terkadang lebih istimewa daripada apa yang ada di dalam sutur, yang ada yang di kitab. Sebagaimana Maghalatul Alam mengatakan al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu ada di hatinya mereka para ulama kaum salihin, bukan yang ada di dalam kitab. Yang ada di dalam kitab mudah kita pelajari, tetapi yang ada di dalam hati mereka bisa kita pelajari dengan kesucian hati kita. Jamaah sekalian, mengimami Masjid Al-Aqsa yang di situ sudah ditunggu oleh mereka para nabi dan rasul. Sudah mereka para nabi dan rasul dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Masya Allah, ditunggu-tunggu datangnya Nabi Muhammad. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau taruh buraknya di sekitar Masjid Al-Aqsa. Beliau berjalan dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tadi dikatakan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, bukan Israfil. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ada dalam satu riwayat Jibril, Mikail dan Israfil, yang mana-mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ta'ziman lah, bertakriman lah, mempunyai keagungan dan menghormati Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan ya ibn Salih, ibn Salih. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai anak yang saleh dari orang tua yang saleh. Ditunggu dan dinantikan baginda Rasul Muhammad. Dan tidak ada yang berani untuk mendekat dengan mimbar kecuali baginda Rasul Muhammad. Nabi Allah Adam sakit, yaskut, diam, enggak mampu untuk menjadi imam. Nabi Allah Ibrahim hakada yaskut. Nabi Allah Ibrahim demikian juga diam. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Musa, sampai Nabi Allah Isa diam. Dengan diamnya itu, ketika dalam diamnya itu mereka menantikan kedatangan baginda Rasul untuk menjadi imam. Allahu Akbar. Ketika jadi imam, jadilah beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungan para nabi dan rasul. Dinobatkan ketika itu dalam Isra dan Mi'raj, dinobatkan baginda Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungan para nabi dan rasul. Dengan menjabatnya beliau sebagai Imamul Rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, yang dijadikan ketika itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pimpinan makhluk, pimpinan segala-galanya, Zainul Anbiya wal Mursalin. Makanya ketika kita membaca salah satu qasidah yang ada Assalamualaikum Sayyidul Anbiya wal Mursalin, benar, karena beliaulah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah adalah junjungannya makhluk, kekasihnya baginda, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Rasulullah Muhammad. Naik. Dari naiknya, kemudian ketika baru beliau mau menunggangi burak, kemudian batu atau yang disebut dengan sahra, batu besar ketika itu ikut baginda Rasulullah Muhammad. Nempel dengan buraknya Rasulullah Muhammad. Nempel. Jadi naik ke atas, turun pun tidak. Stop. Kamu tidak bakal mampu, ini lagi mau mi'raj. Ini lagi mau mi'raj. Ya Rasulullah, aku mau ikut dengan engkau ya Allah. Tuh lihat ini batu cinta sama Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad, mau nyatu terus dengan Nabi Muhammad. Ingat setelah kejadian itu berapa banyak, dan sebelum kejadian itu berapa banyak batu-batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Batu-batu yang ada di kota Makkah, batu-batu yang menuju ke Gua Hira, itu semuanya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua batu-batu yang ada di hadapan Rasulullah mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Setelah kejadian tersebut juga tempat di mana
baginda Rasulullah khutbah, tempat mimbarnya baginda Rasulullah ketika diganti karena memang sudah usang, kemudian ketika itu mau diganti dan sudah diganti, terdengar hanin, nangis dan jeritan kayu korma, yang jeritan tersebut akan dibiarkan oleh baginda Rasulullah terus nangis sampai hari kiamat. Ada apa di baliknya? Ke belakang Masjid Nabawi, kemudian baginda Rasulullah berkata kepada kayu, ada apa wahai kayu? Ya Rasulullah, aku sudah biasa diduduki oleh engkau, tapi sekarang aku dijauhi oleh engkau ya Rasulullah. Nangis kayu, mau selalu bersama dengan baginda Rasulullah. Lihat kayu mau selalu bersama dengan baginda Rasulullah. Sudah kalau gitu jadinya engkau bakal menjadi bersamaku kelak nanti dalam surga. Nanti tempat-tempat rumahku terbuat dari engkau di antaranya. Bergembira kayu tersebut. Kenapa? Bersama Rasulullah di dalam surga. Nah, batu ini juga mau selalu dengan baginda Rasulullah. Sudah tahu akan keagungan baginda Rasul Muhammad. Kalau batu sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama tahu keagungan baginda Rasulullah, bagaimana yang seharusnya manusia, jin. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau batu pasrah kepada baginda Rasulullah, kalau binatang pasrah kepada baginda Rasulullah, selayaknya manusia lebih pasrah kepada baginda Rasulullah Muhammad. Diungkapkan oleh baginda Rasulullah, dia wahai batu, ya Rasulullah, aku mau ikut dengan engkau. Engkau bersamaku kelak nanti di dalam surga. Berhenti batu tersebut. Kalau tidak, mau terus. Dan sekarang kan kita ke Palestina, itu batu tersebut sudah melayang, itu di bawahnya kosong. Andai kan kita mau tiduran di situ kosong, ngambang, batu ngambang di situ. Ini keajaiban yang ada di dalam Isra dan Mi'raj, batu ngambang. Dan ada, masya Allah. Ini kalau misalnya dipahami tentang syariat baginda Rasul Muhammad SAW, melihat satu perkara ini saja, mereka bakal meyakini tentang keagungan Allah dan keagungan baginda Rasul dan keagungan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu melayang, naik tidak, turun pun tidak. Kalau batu cinta kepada Rasulullah, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad? Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya kita diajarkan dari kejadian tersebut sebelum kita Mi'raj, bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad. Diajarkan. Ini semuanya pengajaran buat kita. Ibarat berapa banyak pelajaran dalam Isra dan Mi'raj untuk kita. Ketika sebelum baginda Rasulullah Mi'raj, berapa banyak pecinta-pecinta baginda Rasulullah sampai batu dan sebagaimana yang ada, mereka para nabi dan rasul cinta kepada baginda Rasulullah dan memproklamirkan dirinya cinta kepada baginda Rasulullah. Mereka pasrah kepada baginda Rasulullah. As-salatu mi'rajul mu'min dalam sabda Rasulullah. Salat itu adalah mi'rajnya mukmin. Bagaimana mungkin orang salat dengan merasa khusyuk, dia diri khusyuk, tidak bakal terjadi khusyuk sebelum dia mahabbah kepada Rasulullah Muhammad. Cinta dulu kepada Nabi Muhammad, cinta. Galilun minal mahabbah, sedikit terasa cinta. Afdalu minal kathiri minal ilmi. Afdalu min kathirin minal ilmi. Sedikit dalam rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ibadah kita dikit, tapi disertai dengan rasa cinta itu lebih banyak daripada ilmu banyak, tapi tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ilmunya banyak, tapi kepada Nabi Muhammad saja. Enggak ngomong Sayyidina Muhammad, enggak ngomong Nabiyuna Muhammad. Mereka kurang ajar dengan Nabi Muhammad saja. Sholat, bahkan terkadang jidatnya hitam. Apakah ini kecintaan Rasulullah? Apakah ini bakal menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jauh dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh. Kenapa? Tidak ada rasa cinta. Kita kan diajarkan oleh Imam Al-Haddad, ya Allah mahabbah, ya Allah cinta. Ya Allah cinta walaupun sedikit. Dengan sedikitnya itu bakal bisa memberikan manfaat ibadah kita. Bahkan ulama-ulama mengatakan dengan ada rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka ibadah-ibadah kita bakal diterima oleh Allah. Yang Allah melihat lantaran rasa cintanya terus masuk ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Hanya Allah dan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiah yang paling utama adalah salat yang dibawa baginda Rasulullah dari Sidratul Muntaha. Dengan Allah Subhanahu wa taala turun lagi ke bumi, yang beliau ajarkan adalah syariatnya. Yang sekarang ketika kita sudah berbicara tentang Isra dan Mi'raj, hadiah yang paling utama adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah salat. Kalau misalnya salat jasadul kullu, yang dalam salah satu hadis Rasulullah tentang hati, sama. Kalau misalnya salatnya benar, semuanya bakal menjadi benar. Kalau salatnya buruk, semuanya bakal menjadi buruk. Ini salat. Awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah salat. Bagaimana kita mempelajari fikih, sebagaimana kita belajar tentang fikih, bagaimana salat kita, bagaimana wudu kita, bagaimana mandinya kita, bagaimana ceboknya kita. Kita nggak bakal bisa paham kecuali kita harus belajar dan dekat dengan mereka para ulama saleh. Kita nggak bakal bisa memahami sebelum kita duduk dengan mereka para ulama saleh. Ini artinya kesan yang paling agung dari baginda Rasulullah, bagaimana kita salat. Salatnya kita adalah salat, bagaimana ketika kita keluar dari salat, dan itu adalah makna salat. Makna salat. Makna salat. Bahkan di antara sabatun yudhillullah fi dhilli yaumil qiyamah, itu ada 7 kelompok yang tidak bakal dilindungi oleh Allah kecuali dalam perlindungan Allah. Di antaranya rajulun ma'alaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu ma'alaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu berkaitan dengan masjid, dengan salat, dengan majelis dan sebagainya. Jamaah sekalian, salat jauh baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dikatakan dalam riwayat 2 bulan baru sampai. Tapi baginda Rasulullah sekejap langsung sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, karena Allah punya kuasa. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, bukan maunya Nabi Muhammad. Bukan maunya Nabi Muhammad. Ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ini adalah maunya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Menggembirakan hati baginda Rasulullah, inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra. Capek baginda Rasulullah berdakwah. Meninggal Sayyidatuna Khadijah Kubra, meninggal Sayyidina Abu Talib. Kecintaan baginda Rasulullah yang sangat dekat dan selalu membantu dakwahnya Rasulullah meninggal. Dengan deraan dakwahnya Rasulullah, sakit capeknya baginda Rasulullah, dakwah capek lagi. Mau dibunuhnya baginda Rasulullah, digunjingnya baginda Rasulullah. Bahkan banyak sahabat dan handai taulannya baginda Rasulullah dimatikan oleh mereka orang-orang kafir Mekah. Tapi kita baginda Rasulullah dalam doanya, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Capek lagi. Allah undang dengan suasana Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sampai pada akhirnya adalah salat. Benarin salat kita jemaah, karena keagungan seorang muslim itu adalah salat. Kalau salatnya benar, semuanya bakal dijadikan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan salat kita benar, hati kita benar, sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Isra dan Mi'raj ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang banyak untuk kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mengamalkan ilmu syariatnya baginda Rasul Muhammad, untuk kita mengamalkan dan mengajarkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ya Allah jaga kaum muslimin di sana dan di sini ya Allah, dari berbagai macam bala dan musibah ya Allah, dari berbagai macam bala musibah gempa yang terjadi di sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di Turki, yang ada di Suriah, yang meninggal di antara mereka. Engkau jadikan mereka amat syahid ya Allah, yang dalam keadaan dera, dalam keadaan menderita, Engkau membantu dan memberikan keagungan kepada mereka ya Allah. Jangan Engkau gempakan lagi di negara-negara kami ya Allah, di muka bumi ini ya Allah. Cukup dengan berbagai macam gempa ya Allah. Sadarkan kami dan sadarkan umat ya Allah, untuk mereka dalam mendirikan sholat, untuk mereka memahami tentang hakikat sholat berjamaahnya mereka sholat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kenikmatan kami ketika dalam keadaan sholat, dalam keadaan melakukan ibadah, majlis, zikir, ta'lim dan sebagainya ya Allah. Berikanlah umur-umur panjang kepada orang-orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Kaum-kaum salihin di muka bumi ini, sesungguhnya mereka adalah pakunya dunia ya Allah.
ketiadaan mereka, hancurnya dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami mempunyai rasa takut kepada Engkau, ilmu yang menjadikan kami menjadi kekasih Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Akramal Akramin, wa ya Khairun Nasirin. Jadikan kami sebagai prajurit baginda Nabi besar Muhammad, prajurit dari guru-guru kami, ya Allah. Bahagiakan mereka, ya Allah, ya Rabbah. Dalam nuansa Isra dan Mi'raj ini adalah malam yang terindah buat kekasih kami Nabi Muhammad, ya Allah. Malam yang paling agung buat kekasih kami Nabi besar Muhammad, ya Allah. Jadikan malam Isra Mi'raj ini adalah malam insafnya kami, ya Allah. Malam taubatnya kami, ya Allah. Malam merujuknya kami kepada Engkau, ya Allah. Malam kesadaran kami, ya Allah. Tidak lagi kami berbuat dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, jadikan umat Nabi besar Muhammad kekasih Engkau, ya Allah. Umatnya Rasul Muhammad kekasih Engkau, ya Allah. Taubat kembali kepada Engkau, ya Allah. Tidak Engkau berikan kepada kami dan mereka musibah yang kedua dan ketiga kali lagi, ya Allah. Ya Allah, indahkan kami. Ya Latif, ya Khabir, udhub bina fima jarat bihil magadir, wadabbirna bi ahsani tadbir fi khairi wa lutfi wa afiyah. Allahumma ansin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.